Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Merah Moris. Dan pada video kali ini kita akan bermain ROK atau Rise of Kingdom. Di sini gue terus terang aja baru main banget kemarin sore ya. Jadi ya baru umur umur akunnya itu baru satu hari banget, satu hari pas lah, lebih beberapa jam aja lah ya. Jadi maksudnya disclaimer dulu, makanya kenapa powernya baru 119.000 aja, sih cukup banget gitu loh dibandingkan youtuber lain yang udah main ROK dari awal. Nah, kenapa gue main ROK atau baru main ROK? Sebenarnya karena ada hero baru atau civilization baru ya disebutnya kalau di ROK ini. Jadi civilization-nya itu adalah Viking. Dan ya, seperti kalian tahu sebenarnya ada banyak banget pilihan civilization. Ada 12 civilization yang bisa kalian pilih. Nah, kenapa tadi alasannya? Karena ada civilization baru atau ada hero baru, yaitu Viking Bjorn Ironside. Nah, ini karena memang gue lagi nonton series Vikings ya di Netflix dan masih berjalan sih sekarang, lagi nonton season 6. Itu hanya for your information aja, filmnya seru dan memang ada karakter yang namanya Bjorn Ironside dan juga ada karakter yang namanya Ragnar Lothbrok, dan si Ragnar ini adalah ayah dari Bjorn Ironside. Kayaknya sepele sih kan film itu. Dan Rise of Kingdom ngeluarin civilization baru yang Viking. Gue jadi main ROK ini. Oke, gak perlu banyak omong lagi lah ya, kita langsung aja ke gameplaynya. Jadi gue pengen nunjukin dulu aja, ini TH gue baru, bukan TH ya, CH ya berarti ya. City Hall gue baru level 8 karena ya masih baru-baru banget gitu. Udah segini aja udah enaknya ya. Sehari udah tingkat 8 dan masih butuh upgrade-nya. Di sini sekedar tips aja ya buat kalian yang mau main ROK ini. Bisa mungkin kalian gabung dengan aliansi atau mungkin lebih dikenal dengan clan atau guild ya, atau apapun itu. Karena dengan cara seperti ini, dengan cara kalian gabung ke aliansi, kalian bisa minta tolong untuk mempercepat upgrade kalian. Nah, semakin tinggi city hall kalian, maka semakin besar juga, tapi harus di upgrade juga ya oleh alliance centersnya. Jadi karena alliance center itu mengikuti levelnya itu mengikuti dengan city hall kita. Jadi kalau misalkan city hall kita level 8, ya alliance center kita level 8 paling tertinggi. Dan semakin tinggi alliance center kita, maka semakin banyak kapasitas atau bantuan yang akan bisa kita dapatkan ketika upgrade. Dan selain itu waktunya juga akan lebih tinggi kalau gak salah ya. Jadi mohon buat kalian yang udah lama main ROK, boleh bantu gue banget di kolom komentar kalau misalkan ada kesalahan, dan juga mau ngasih tips buat main ROK biar cepet powernya naik. Oke, feel free aja kalian komen di bawah. Dan di sini gue udah punya, di sini bukan hero ya, namanya commander gue udah ada 9, dan yang legendary baru 1, epic baru 1. Nah, ini yang biru itu apa ya, itu di bawah epic itu apa ya, rare atau ya pokoknya itulah ya. Jadi yang kuning atau orange itu untuk legendary, yang ungu itu epic, yang biru ya itulah di bawahnya yang putih ya, pokoknya gitulah ya. Jadi gue ada punya Seon Deok,
atau sunduk mungkin sebutnya, Queen of Sirla. Ini dia Beyond Ironside. Nah ini tuh ya, karena memang gue pilihnya Civilization Viking, maka hero pertama yang gue dapet itu ya Beyond Ironside. Kalau kalian misalkan pilih yang lain, ya mungkin bisa dapat yang lain juga, yang pertamanya. Jadi tergantung Civilization-nya itu sendiri. Dan di sini juga ada beberapa level ya. Jadi untuk bintang 1 itu dari level 1 sampai 10. Jika udah sampai level 10, kalian bisa upgrade si hero kalian atau champion kalian menuju bintang 2, ataupun langsung loncat bintang 3, atau mungkin bisa ke bintang 4 juga. Nah, mungkin yang udah tahu atau udah mainnya udah lama, boleh kasih tahu gua di komen bisa sampai ke bintang berapa sih dalam satu kali upgrade. Soalnya ini Beyond Ironside gua itu baru satu kali update sebenarnya cuy, karena bisa kalian lihat levelnya juga baru level 13 dan dia bintangnya udah bintang 3 gitu. Sedangkan si sunduk ini baru bintang 2, levelnya level 13, levelnya level 12, cuman beda satu level tapi bintangnya itu beda. Nah perbedaannya tuh apa aja sih ya, bisa kalian lihat unlock skill. Jadi skill yang ke unlocknya itu ada skill yang ke unlock gitu loh. Setiap bintang yang kebuka itu ada skill yang ke unlock. Nah, seperti itu. Dan kalian juga bisa farming ya, benar-benar farming. Jadi memang untuk kebutuhan makanan, kayu dan juga batu. Dan makanan, kayu, batu ini sangat dibutuhkan untuk upgrade dan juga kalian train troops kalian. Jadi untuk melatih troops kalian. Nah ini juga gue gak tahu sampai berapa maksimal troop yang bisa ditampung setiap TH. Itu gue nggak tahu, mungkin yang udah tahu silahkan kalian komen maksimal menampungnya itu berapa berapa truk sih per city hall itu. Jadi boleh banget buat kalian untuk komen. Dan untuk kalian juga yang baru banget main, ada first discharge bonus, dan ini dia legendary commander, namanya Minamoto no Yoshitsuji, itulah ya pokoknya. Dan hanya dengan harga 15.000 aja, mungkin kalau sama pajak jadi 16.500 ya. Tadinya pengen juga sih beli, tapi kayak gimana ya, masih agak ragu gitu ya. Tapi ya mungkin kalau misalkan video ini tembus like-nya, karena ini 15.000 ya, jadi 15 like aja deh. Gue kasih waktu 3 hari deh ya, biar si ininya nggak hilang juga first recharge-nya. Jadi 3 hari dari karena upload video ini, jadi 3 hari setelah itu hanya 15 like aja. Kalau misalkan ada, nanti gue bikinin video buat ini juga buat beli ini si Commander Minamoto ini, dan juga kita akan gacha dapetin hero di Tavern. Di sini ya bisa kalian lihat udah ada 17 kunci buat silver dan 5 untuk yang gold atau golden chest. Jadi nanti mungkin akan bertambah lagi, jadi akan gacha apa aja yang bakal gue dapet. Jadi kita saksikan aja nanti kalau misalkan video ini bisa tembus ke 15 like ya, gue akan buatin video gacha tersebut. Sekarang gue beli si Minamoto itu. Oke, untuk saat ini gue panggil dulu si ini dari keluarga, karena kontennya ada isinya. Jadi sebenarnya di sini tuh ada
task atau tugas kalian. Nah, untuk melihat tugasnya itu ada di sini, ada main case ya. Jadi itu upgrade City Hall ke level 9. Kenapa gua nggak upgrade? Karena belum semuanya full level 8. Dan di sini juga ada side questnya yang bisa kalian jalanin sambil nunggu main questnya itu berhasil. Di sini defeat 50 barbarian ya. Jadi ketika si ini udah balik, karena memang dibatasi banget ya, baru 2 yang bisa keluar. Dan untuk yang ini, yang satunya lagi ini adalah center for trees untuk menandai wilayah dari aliansi kita. Cuman gue juga nggak tahu sih fungsi utamanya itu apa. Mungkin kalian yang udah pernah main, sekali lagi ya, boleh banget kalian jelasin di kolom komentar apa sih sebenarnya fungsi utama dari center fortress ini. Karena tadi juga itu ada yang mengintip, pernah ada yang mengintip, jadi kayak ngeliat power dari center fortress kita, mungkin kemungkinan akan nyerang tadinya. Cuman ketika ngelihat di sini udah banyak itu yang bergabung dari aliansi kita, trupsnya banyak banget, jadi kayaknya nggak jadi nyerang. Ada yang scout, jadi ada yang mengintip, jadi bisa ketahuan. Jadi ini teman kita ada yang ngintip, itu bisa ke kita juga ada pemberitahuannya. Oke, karena ini udah, jadi ya kita langsung cari barbarian aja ya, yang gampang. Search barbarian yang level 8 ada di sini. Dan cara mainnya itu ya simpel aja sih. Setelah kalian cari barbarian itu, atau mungkin nanti sebenarnya kalian juga bisa rally ya sebutannya, jadi atau bisa nyerang bareng tim musuh, atau ya yang di dekat kalian, kayak misalkan ini nih ada gedung ini. Nah, kalian kalau attack itu kalian attack sendiri, kalau rally itu minta bantuan sama teman kalian. Jadi ngumpulin bala bantuan. Cuman rally itu kalian harus ada castle. Jadi kalau nggak ada castle maka kalian nggak bisa ikut rally, atau kalian ngadain rally. Jadi maksudnya itu kalian nggak bisa ikut war, atau kalian nggak bisa menginisiasi war dengan apapun itu. Nah, ini kayak sekarang nih kan, ini ada yang perang nih sama Viking katanya. Nah, di sini kita jadi tinggal kita klik aja yang ini. Di sini sekitar 7 jam nih. Kalau itu 7 jam, lama banget ya, 8 jam. Jadi kalian kalau misalkan mau ikut, kalau kalian rally-nya itu melawan orang lagi, dan kalian lagi ada di sini sebutnya peace shield ya. Jadi kalau lagi ada shield yang menaungi, jadi kayak ini. Nah, ini itu peace shield itu bakalan hilang. Dan peace shield gue ada 1 harian lagi kalau nggak salah, karena ini ya juga ya, itu gratisan. Dan di sini juga karena memang masih baru, banyak banget quest atau hadiah-hadiah. Jadi ya ini bisa banget buat kalian manfaatin buat ya memperkaya atau mempercepat kalian menaikkan power ya. Jadi sebenarnya main game itu ya kayak gini, dan kalian bisa explore berbagai macam daerah dengan mengirimkan salah satu dari ya ada petugasnya lah ya. Jadi baru ada 2, dan ini udah bisa dikatakan udah menjelajahi cukup banyak tempat ya, udah lumayan cukup luas tempat yang dijelajahi sama gua.
Apa sih keuntungannya? Ya keuntungannya kalian bisa teleport juga, bisa mengetahui letak kalau kayak ini nih, kayak tempat-tempat, kalau disebutnya holy apa ya tadi tuh. Nah kayak di sini ini bukan, ini kan kayak gini nih, ada barbarian atau keep sentinel. Nah ini ya bisa banget kita serang ya, nanti kita coba serang. Jadi yang kayak gini itu bisa kalian temukan ketika kalian explore tempat ini. Jadi ada kayak ini Centrum of Hope apa ini ya. Jadi kalian bisa ikut rally atau kalian attack sendiri ya gitu, atau kalian bisa scope dulu atau memata-matai si tempat tersebut untuk melihat seberapa besar power dari tempat tersebut. Jadi kayak gitu ya. Kita langsung aja kali ya buat nyerang. Oh ya, ini dulu terain lagi karena memang tadi itu barbarian level 8 mana tadi. Kita mundur aja barbarian level 8 dan juga kita serang yang tadi ya, troops yang caranya. Dan kebetulan gue udah bisa, jadi satu aliansi atau satu kali nyerang itu bisa 2 champion. Cuman hanya Bjorn aja sih yang baru bisa, yang lainnya belum bisa. Jadi bisa dijadikan champion utama dan secondary, jadi bisa ngajak satu lagi. Dan di sini gua akan bawa Swordman 1700, Warrior 3100, Horseman 3700-an, Slinger 3800, dan Battering Ram 3600-an. Kita langsung aja march atau berjalan ke varian level 8 ini. Oke, nah dari hasil explore tadi itu bisa dapat kayak gini, ada Mysterious Cave, Tribal Village. Nanti gua bakal jelasin apa itu Tribal Village dan Mysterious Cave. Nah sebenarnya ya kita nggak, kalau untuk perangnya itu kita ya nggak perlu nggak perlu pencet, nggak perlu kita mainin lagi, jadi tinggal tinggal kita diamin aja, itu udah bisa berjalan sendiri. Nah setiap kali kalian attack apapun itu pasti ada yang masuk ke dalam rumah sakit. Nah dalam rumah sakit ini hanya sekitaran sekarang 5 detik ya, karena ada Swordman. Sebelumnya itu kalau hanya level 1, jadi karena si ini tuh ada tier-tiernya ya, ada tier 1 archer, tier 1 itu disebut Slinger, ada Bowman, archer tier 2 dan yang lainnya. Jadi semakin tinggi tiernya kayaknya bakal semakin lama juga dirawatnya. Nah di sini ada beberapa pesan dari explorer gua ya. Nah, exploration report disebutnya ada Tribal Village. Nah ini bakal ngasih kita kadonya bisa berupa troops ataupun barang berharga lainnya. Dan begitupun dengan cave ataupun gua. Cuman kalau gua itu harus didatengin lagi sama explorer kita. Nah kayak gini kan tadi itu troops, dan sekarang Tomb of Knowledge. Tomb of Knowledge itu buat update champion kita. Nah, karena yang sakit udah beres juga, kita langsung melawan barbarian dulu. Nah di sini cuman yang harus kalian awasi yaitu adalah untuk yang ini nih, bisa aja dia itu akan menyerang. Kalau misalkan berdekatan bisa aja menyerang kalian. Kita langsung aja full truk biar kita benar-benar menang. Jadi untuk explore menurut gua sih jangan pernah berhenti ya, karena semakin banyak yang dieksplor semakin banyak juga keuntungan yang bisa kita dapat. Nah di sini side questnya itu ya bisa
apa namanya, bisa kalian dapetin banyak banget. Karena side questnya itu kayaknya nggak habis-habis deh. Ini segini, nanti nambah lagi, selesai itu bakal ada lagi. Nah, cara biar kita tahu posisi troops kita ada di mana ya, kita tinggal klik aja. Tadi kan gue pakai video, ini masih jalan sekitar 3 menit lagi. Sambil menunggu kita buka-buka apa namanya, report ataupun hadiah-hadiah dari sistem. Nah, karena kebetulan saat ini memang lagi ada event ya, kalau kalian bisa ngalahin barbarian itu, kalian bisa dapat kasih akar ini nih, si bone necklace ini. Jadi setiap kalian ngalahin barbarian atau berapapun, kalian bakal dapat si bone necklace ini. Nah, bone necklace ini digunakan ya untuk dapetin sebenarnya ini nih, untuk dapetin lohar buckler. Nah, kalau misalkan kalian use ini, nanti bakal ada si lohar buckler ini. Siapa sih lohar buckler ini? Ya, kalau dari apa namanya, pemahaman gue aja ya, itu kayak king of barbarian lah. Jadi kayak rajanya dari barbarian itu. Kalian bisa attack sendiri ataupun kalian bisa attack bareng teman kalian. Nah, kalau misalkan yang itu kalian attack, peace shield kalian itu tidak akan hilang atau tidak akan hancur. Jadi kalian bisa banget walaupun ada peace shield buat menyerang si lohar itu. Dan hadiahnya cukup menarik juga sih. Nah, sekarang kita menuju Keep Sentinel. Nah, kalau kalian ngelawan Keep Sentinel itu, kalau kalian kalah itu ada alertness plus 2, jadi berkurang gitu ya si karena memang setiap kali kalian mau diserang itu bakal ada apa namanya, peringatan. Nah, ini alertness ya, kalau nggak salah ya itu, jadi ya, tingkat peringatan itu akan berkurang. Jadi kalian memang harus benar-benar harus bisa pastiin kalian itu bakal menang, karena kalau enggak ya bakal rugi banget sih. Ini mudah-mudahan menang ya, karena kalau enggak waduh. Teki kita salah, kita harus mundur. Kita harus mundur. Sebelum kita kalah, kita harus mundur. Ternyata nggak cukup kuat ya. Wah, gila power kita kalahnya. Kita minus power, tapi untungnya enggak ada yang mati ya, untungnya. Jadi masih bisa masih bisa diselamatkan lah ya. Ini sisa 20% lagi cuy. Nah, ternyata masih cukup kuat ya. Segini gue pakai yang paling kuat yang ada di desa 2, dan waduh ini 4 detik doang sih ya, lumayan lah ya, misalnya hanya 5 detik. Jadi kita explore dulu lagi, mungkin itu aja ya untuk gameplaynya. Bagaimana caranya biar cepat naik powernya. Jadi ya gue masih kayak main
nyerang barbarian dan nyerang yang tadi juga ketika memang nggak ada apa namanya lagi semua lagi update semua lagi itu ya kayak gitu tugasnya. Itu yang gua tahu, itu yang gua mengerti gameplaynya. Jadi oh iya sebelumnya itu ada juga di sini campaign di sini ada Osiris League, ada apa namanya Ark of Osiris, dan di sini juga gua belum nyoba, baru Expedition aja, dan di sini udah sampai level 15 sekarang ya. Tapi level 14 nya itu adalah masih bintang 2 tuh. Jadi nanti mungkin gua akan tambah. Nah di sini udah piece of cake. Tadinya itu neck of neck. Jadi maksudnya ini tuh bisa jadi acuan juga buat kalian ya, karena semakin ini hijau, pokoknya tulisannya kemungkinan kalian bisa menang lebih mudah dibandingkan tulisannya putih. Ya maksain, dan ya begitulah hasilnya. Baru dapat 2 bintang. Gue perlihatin dulu aja deh ya sekalian nih campaign ini, karena udah neck of neck ya, apa namanya tangkap nih, udah piece of cake. Sini untuk si apa namanya bionnya gue pakai yang secondary itu pakai si Lancelot, dan di terus kedua gue pakai si Sandel Sunduk ya, dengan membawa 10 atau 9.590 pasukan. Kalau sendiri membawa 20.500 pasukan. So gak perlu lama lagi, kita start aja. Kita bantu kenapa gue masuk ke sini, karena tujuan ini lebih besar powernya. Yang kita bisa lihat ini 4.500 sama 5.500, kemudian biarkan juga sini buat sampelnya juga. Rekor sama itu satu kalau biar kalian ambil jalan, karena memang ada dikasih waktu ya 60 detik. Ya, piece of cake. Jadi hanya bongkahan kue atau sebutan kue. Kompetisi enggak ya. Gimana ya caranya? Di sini tuh ya itu ya apa? Untuk bagian challenge ini ada misi, target misinya ya, ada eliminate all enemy, complete mission in 60 second, and all commander survive. Jadi semua commander kita harus survive. Kita coba yang 15 aja. Nah ini kan tulisannya putih ya, yang neck and neck, dan sama neck kalian bisa preview dulu. Kalian bisa lihat powernya itu 25.000 unit ya. Dan si Julius Caesar itu bintang 2 dengan level 10, terus lagi Yuan Go bintang 3 level 13 ya, lumayan kan. Tapi yang dia bawa itu lumayan banget cuy, 25.000, dan gua ya 30.000. Soalnya kan naik cuman jadi kayaknya gak bakal dapat bintang 3. Jadi ya nanti aja deh di video berikutnya. Jadi video ini kayak video pengenalan dulu deh, apa sih ROK itu dan bagaimana gue bermain ROK ini. Jadi ya itu aja dulu deh ya.
So untuk sementara mungkin itu dulu ya yang kalian bisa mainin di ROK itu ya kayak gitulah ya. Jadi misinya ada misi dan expedition segala macamnya yang tadi gue jelasin. Dan kalau misalkan nggak jelas nanti kalau misalkan kalian perlu penjelasan lebih, nanti gue akan menjelaskan lebih detail lagi. Atau kalian nih, buat kalian yang udah sering main ROK ini, udah master, udah powernya udah gede-gede, udah lama banget nih main ROK ini, boleh banget kalian komen di bawah ya, di kolom komentar, biar kita berbagi ilmu sesama gamers Indonesia. Jadi sampai sini dulu videonya. Kalau kalian suka, klik tombol like. Kalau gak suka, dislike aja. Dan kalau kalian pikir video ini menarik, kalian bisa share ke teman kalian sebanyak mungkin. Dan tentunya jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa di subscribe teman-teman, dan jangan lupa juga diaktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan update video yang akan gue upload ya, mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali lah ya. Oke, jadi gitu aja dari gue. See you in the next video.